Nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Hari ini kita akan belajar sebuah akhlak yang mulia, yaitu saling mendoakan. Subhanallah, saling mendoakan sesama saudara kita, dan doa kita mustajab itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika Allah menjadikan kita orang-orang beriman, ketika Allah menjadikan kita orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa kita kepada saudara kita itu merupakan doa yang mustajab. Ya Masya Allah, ada kalanya kita menyibukkan diri mendoakan diri kita dan keluarga, dan lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita, lupa untuk mendoakan kawan-kawan kita, lupa untuk mendoakan guru-guru kita, lupa untuk mendoakan orang-orang yang membenci kita sekalipun. Subhanallah. Dan hari ini kita diajak untuk bisa bersama-sama saling mendoakan, karena luar biasa nikmat ketika kita bisa mendoakan saudari kita. Itu pertanda hati kita itu masih hidup. Orang yang hatinya kotor, orang yang hatinya dipenuhi dengan karat, orang yang hatinya mati, itu untuk mengucapkan, mendoakan saja, mendoakan saudara kita sudah nggak bisa. Ya subhanallah. Padahal kita tahu yang namanya mendoakan saudara kita itu tidak butuh modal, tidak butuh uang, tapi berat hatinya untuk mendoakan saudaranya. Orang yang hatinya berkarat, yang hatinya telah mati, dia tidak mau yang namanya memaafkan orang yang membencinya. Subhanallah, apalagi mendoakannya. Maka bersyukurlah kepada Allah manakala kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendoakan saudara-saudara kita. Kita belajar apa yang bisa didapatkan ketika kita mendoakan saudara kita. Ya, dikatakan annahu sami'a Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an, dikatakan bahwasanya dari As-Sunnah Bihi, beliau mengatakan, As-Sunnah Bihi mengatakan bahwasanya dia mendengar Abu Bakar As-Siddiq. Teman-teman, kalau di sini disebutkan Abu Bakar As-Siddiq yang berkata, maka ini disebut dengan mauquf. Para ahlul hadis membagi hadis menjadi 3. Ada marfu', ada mauquf, ada maqtu'. Ya, semoga nanti teman-teman bisa belajar lebih dalam lagi tentang ilmu hadis. Jadi sebenarnya ada buku, ya Masya Allah, namanya buku Mandumah Baiquniyah. Itu dasar untuk teman-teman belajar ilmu hadis. Nah, di dalam ilmu hadis disebutkan bahwasanya hadis itu dibagi menjadi 3. Ada marfu', ada mauquf, dan ada maqtu'. Marfu' itu adalah perkataan yang disandarkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu marfu'. Mauquf adalah perkataan yang disandarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Maqtu' adalah perkataan yang disandarkan selain kepada para sahabat dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya maqtu'. Baik, berarti di sini namanya apa ini? Dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Berarti namanya apa? Mauquf. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan kita tahu ya teman-teman, subhanallah, Abu Bakar As-Siddiq ini adalah salah seorang manusia, salah seorang sahabat radhiyallahu an yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Beliau jadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat karib beliau. Masya Allah. Dan pastinya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang percaya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, subhanallah. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan Isra Mi'raj, ya, itu berkata kepada Abu Lahab, ya kala itu menceritakan bahwasanya saya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian setelah itu naik ke atas langit, dan setelah itu menggunakan sebuah kendaraan bernama Burak. Maka waktu itu musuh-musuh Islam menggunakan kesempatan ini untuk mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak beriman. Mereka mengatakan Muhammad telah gila, mengatakan kalau kita ke Madinah saja, kata mereka, ya menggunakan waktu yang lama, dia mengatakan, kata Abu Lahab, ke atas langit dalam waktu sehari semalam. Maka kesempatan ini para sahabat mendatangi rumah Abu Bakar dan mengatakan, ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, kami akan memberitahukan kepadamu bahwasanya sahabatmu itu sudah gila. Ya, la haula wala quwata illa billah. Mereka memberikan julukan-julukan kepada Nabi kita Muhammad, tuduhan-tuduhan yang sangat keji. Kemudian mereka berkata kepada Abu Bakar, telah dikisahkan, telah diceritakan oleh Muhammad kawanmu bahwasanya dia pergi ke sini
ke sini, pergi diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimirajkan ke atas langit begini. Kemudian Abu Bakar mengatakan, kalian ingin aku tergoyahkan imanku untuk tidak percaya ke Muhammad? Aku tetap percaya apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi benar-benar keimanan Abu Bakar itu, teman-teman, apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun yang diceritakan oleh Nabi Muhammad, maka beliau langsung meyakini, mengimani dengan seketika itu juga. Masya Allah. Bahkan ya, kalau kita tahu Abu Bakar itu, beliau itu benar-benar mengorbankan bukan hanya hartanya, bahkan jiwanya untuk Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Dan pastinya ketika berhijrah ke kota Madinah, ya teman-teman, itu merupakan perjalanan yang sangat-sangat jauh. Bisa dibayangkan nggak, dulu kan nggak ada yang namanya bis, pakainya unta. Bukan hanya perjalanan yang cukup jauh, tapi intaian musuh juga ada di kanan, kiri, depan, belakang. Karena waktu Rasulullah SAW akan berhijrah bersama Abu Bakar, musuh-musuh Islam telah mengatakan, sayembara perlombaan siapa yang bisa membunuh Nabi Muhammad akan mendapatkan hadiah unta sekian gitu ya. Subhanallah. Maka Abu Bakar pun subhanallah menemani Rasulullah SAW dalam suka dan duka. Inilah sahabat yang sejati. Subhanallah. Jadi sahabat yang sejati itu adalah sahabat yang manakala tidak membiarkan sahabat lainnya berada dalam sebuah kemaksiatan. Suka dan duka dijalani bersama. Sebagaimana Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian Abu Bakar mengatakan, inna da'watal akhi fillahi tustajab. Lihat teman-teman, sesungguhnya doa seorang saudara fillah. Lihat, persaudaraan di sini ya dikatakan oleh Abu Bakar bukan persaudaraan satu nasab ya, tapi fillah. Fillah itu yang didasari karena Allah. Teman-teman punya sahabat, teman-teman mencintai dia karena Allah, katakan uhibbuki fillah. Ya, maka ketika teman-teman mendoakan dia tanpa sepengetahuan dia didoakan oleh kita, maka doa kita mustajab naik. Ya, Masya Allah. Keren dak persahabatan karena Allah itu? Keren banget. Jadi begini, yang namanya persaudaraan itu kan ada karena menikah ya. Kita sama suami kita bersaudara karena apa? Karena menikah. Persaudaraan itu ada karena nasab. Ya, persaudaraan kita sama adik kita. Saudara karena apa? Karena nasab. Persaudaraan itu bisa jadi latar belakangnya karena menyusui. Misalnya kita punya saudara adik sesusuan, itu kan karena persusuan ya. Dan persaudaraan juga ada karena Allah Subhanahu wa taala. Dan persaudaraan yang didasari karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah persaudaraan yang akan langgeng dan kelak akan bersama-sama memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang dia memiliki saudara yang fillah, yang karena Allah banyak-banyak, ya kita mendoakan. Kita mendoakan saudara kita, mendoakan dengan kebaikan-kebaikan, mendoakan dengan apapun yang dia harapkan, kita doakan tanpa sepengetahuan darinya. Dan subhanallah, ini teman-teman PR untuk kita ya, apalagi waktu-waktu mustajab berpuasa di bulan Sya'ban ya, Masya Allah, banyak doakan teman-teman yang kita cintai karena Allah. Baik, kemudian hadis yang selanjutnya, an Safwan ibni Abdillah ibni Safwan wa kanat tahtahu Darda bintu Abi Darda. Qala qadimtu alaihim Syam fawajadtu Ummad Darda fil bait. Nah, ini berkisah tentang Ummu Darda. Jadi, dari Safwan bin Abdillah bin Safwan, ia memperistrikan Ad-Darda bin Abi Darda, ia berkata, aku mengunjungi mereka di negeri Syam dan aku mendapati Ummu Darda berada di rumah. Teman-teman, siapa yang kenal dengan Ummu Darda? Ada yang tahu siapa Ummu Darda? Jawabannya istrinya Abu Darda. Gitu ya? Bagus, benar jawabannya. Man Ummu Darda? Istrinya Abu Darda. Masya Allah, Abu Darda punya istri berapa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Abu Darda istrinya itu ada Ummu Darda Kubro, ada Ummu Darda Sughro. Istri pertamanya dijuluki Ummu Darda Kubro. Istri yang tuanya nih dijuluki Ummu Darda Kubro. Kubro itu artinya apa? Senior, yang tua. Istri yang keduanya sama juga dijuluki Ummu Darda Sughro. Sughro itu artinya junior. Ya, Masya Allah. Jadi istrinya Abu Darda itu yang terkenal Ummu Darda Kubro dan Ummu Darda Sughro. Dua-duanya sama-sama salihah. Ya, Masya Allah. Dan yang dimaksud di hadis ini adalah Ummu Darda Kubro. Ummu Darda yang pertama. Ya, Masya Allah. Beliau ini teman-teman, ya subhanallah, Ummu Darda ini keluarga yang sangat terkenal dengan kezuhudannya. Kalau teman-teman tengok sirahnya Abu Darda, bagaimana Abu Darda, Masya Allah, maka kita akan mendapati Abu Darda itu benar-benar orang yang qanaah, orang yang
fokusnya itu akhirat. Sampai-sampai pernah ditanya, Abu Darda ini, datang seseorang kepada Abu Darda. Ya Abu Darda, ya, melihat rumahnya sederhana, nggak banyak perabotan rumah di sana, Masya Allah. Maka ditanyalah, ya, orang itu bertanya kepada Abu Darda, ya Abu Darda, kemana perabotan-perabotan rumahmu? Apa jawaban Abu Darda, teman-teman? Jawaban Abu Darda, perabotan rumahku sudah dikirim ke rumah yang di sana. Ditanyalah kepada Abu Darda, rumah yang di mana? Rumah yang di akhiratnya. Masya Allah. Di jawaban yang luar biasa cerdas ya teman-teman. Teman-teman mau infak, mau sedekah, mau dikirim kemana? Mau dikirim ke akhirat gitu ya, Masya Allah. Jadi fokusnya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an itu justru akhirat ya, Masya Allah. Dan subhanallah teman-teman, ternyata Masya Allah kita hidup ya, kita nih semua diri kita ini hidup sebagai seorang musafir. Dan akan lebih terasa lagi ketika kita hidup benar-benar bukan di negeri sendiri. Ya subhanallah. Abu Darda Masya Allah sudah bisa merealisasikan sebuah hadis ya, di mana beliau paham bahwasanya keberadaan beliau di dunia ini hanya sebentar ya, subhanallah. Yang pernah saya rasakan Masya Allah ketika kami hidup di Yaman ya, Masya Allah, kami tuh kalau mau beli perabot rumah tangga tuh ibu-ibu mesti berpikir berulang kali, toh nanti juga nggak akan dibawa ke Indonesia, buat apa beli perabot banyak-banyak? Ya kami beli perabot secukupnya ya. Ternyata itu sama dengan orang Yaman yang saya kenal tinggal di Yogyakarta. Saya lihat sendiri perabotannya Bu, piring itu cuman ada 4 karena anggota keluarganya 4, piringnya ada 4. Pernah saya bawakan piring dari rumah saya. Saya katakan, nih piring tak tinggal di sini. Dia mengatakan, jangan ya Umma Yasin, jangan. Nanti nggak tak bawa ke Yaman, nggak tak bawa kemana-mana, kita tuh masih terus berjalan. Ya Masya Allah. Itu yang akhirnya saya katakan, subhanallah ya, kita kalau hidup di negeri orang tuh terasa banget kita sedang berjalan gitu ya, berjalan di bumi Allah. Beda kalau kita itu hidup di negeri kita, mau beli perabotan, beli ya, baju masih ada 2-3, beli lagi, tas masih ada, ya kita beli lagi, ya nggak ibu-ibu? Kita merasa nggak sih begitu? Piring-piring cantik-cantik di rumah masih banyak, beli lagi. Siapa kira-kira ibu-ibu yang begitu? Dan siapa kira-kira ibu-ibu yang piringnya hanya punya jumlah anggota keluarga? Ada nggak? Nggak ada ya? Masya Allah, Masya Allah. Jadi seperti itulah seharusnya kita ya ibu-ibu. Subhanallah, ketika seseorang itu paham bahwasanya dunia bukan tempat tinggal sejatinya, bukan tempat tinggal yang kelak dia akan terus tinggali, dan ketika seseorang paham bahwasanya kampung halaman sebenarnya adalah akhirat, maka dia bisa benar-benar menjadi orang yang qanaah. Ya Masya Allah, Masya Allah. Dan ini terutama untuk kita para perempuan ya, nasihat diri saya terlebih dahulu dan ibu-ibu semuanya. Di zaman sekarang ini sangat mudah ketika kita ingin belanja sesuatu ya, kita di rumah buka aplikasi, beli ini beli itu, subhanallah dengan mudah. Tapi kita lupa bahwasanya kelak ada hisab ya, bahwasanya kelak akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya seperti Abu Darda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya seperti keluarganya Abu Darda. Masya Allah. Apa yang beliau lakukan di sini? Ketika itu orang itu datang ke rumahnya Ummu Darda dan tidak dijumpai Abu Darda, maka Ummu Darda mengatakan, aturidul hajjul am? Apakah kamu ingin haji tahun ini? Maka qultu na'am. Kata orang itu, ya, aku pengen haji tahun ini. Qalat, maka kata Ummu Darda, fad'ullaha lana bi khair. Doakanlah kami dengan kebaikan. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, ini inti syahidnya. Syahid dari hadisnya. Tolong digaris bawah ibu-ibu. Jadi kalau kita belajar hadis itu, alangkah lebih baiknya kita paham, oh hadis yang panjang itu ternyata intinya ini, seret. Dulu kalau saya begitu. Nanti kalau baca lagi, oh ini nih inti hadisnya. Inna da'watal mar'il muslim mustajabatun li akhihi bi dhahril ghaib. Masya Allah. Sesungguhnya doanya orang muslim, ya kita orang muslimah, ya kita muslimah dan muslim, mustajabatun, akan menjadi doa yang mustajab. Syaratnya apa? Li akhihi bidhahril ghaib, untuk saudaranya bidhahril ghaib, tanpa diketahui oleh saudaranya kalau dia mendoakan. Jadi misalnya begini, Mbak Sofi sahabatan, Ummu Ibrahim sahabatan sama Ummu Farah misalnya. Ini contoh ya Ummu Ibrahim ya. Terus Ummu Ibrahim itu curhat-curhatan tuh sama Ummu Farah, begini. Terus Ummu Ibrahim bilang tahu apa permasalahan Ummu Farah. Misalnya Ummu Farah, maaf ya saya jadikan contoh. Terus Ummu Ibrahim sholat malam mendoakan Ummu Farah, ya Allah semoga apa yang diinginkan oleh Ummu Farah semoga engkau ijabah ya Allah, berikanlah Ummu Farah misalnya kemudahan dalam segala aktivitasnya. Semoga Ummu Farah misalnya niatnya Ummu Farah pengen menghajikan bapaknya, ya Allah semoga dimudahkan misalnya. Tapi Ummu Ibrahim gak bilang-bilang ke Ummu Farah
kalau mendoakan Ummu Farah, maka diutus malaikat di atas kepalanya Ummu Ibrahim mengatakan amin. Di sini hadisnya begitu, amin. Maka katanya inda ra'sihi malakun muwakkal, diutus malaikat di atas kepalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kullama da'a li akhihi bi khair qala amin. Setiap kali Ummu Ibrahim mendoakan Ummu Farah dengan kebaikan, maka kata malaikat amin, semoga Allah ijabah doamu. Walaka bimithl, dan semoga bagimu juga apa yang kamu doakan untuk Ummu Farah. Kalau kamu doakan semoga Ummu Farah bisa menghajikan ayahandanya, semoga Ummu Farah diberikan rizki yang barakah, semoga Allah jadikan anak-anaknya Ummu Farah anak-anak yang solih-solihah. Kata malaikat amin, walaka bimithl, semoga Allah jaga anak-anakmu juga, semoga Allah berikan juga keberkahan dalam hartamu. Masya Allah. Syaratnya apa tadi Bu? Bidhahril ghaib. Jangan kemudian besok Ummu Ibrahim berjumpa dengan Ummu Farah mengatakan, Ummu Farah, aku semalam bangun doain kamu. Wah, nggak jadi mustajab ya, karena diketahui oleh Ummu Farah ya. Jadi begitu, subhanallah. Amal ini nih, amal mendoakan orang lain itu seharusnya menjadi amalan unggulan kita. Kenapa? Karena itu yang akan bisa mengikhlaskan niat kita, itu yang akan bisa mengikhlaskan doa tertulus kita untuk saudara kita. Saudara kita nggak tahu kalau didoakan oleh kita. Pertama, ketika kita mendoakan saudara kita, itu akan lebih mudah menjaga keikhlasan. Kedua, doa kebaikan untuk saudara kita kembalinya untuk kita juga. Rugi nggak? Nggak rugi. Masalahnya kita itu banyak di antara kita punya masalah seabrek-abrek, sibuk dengan masalah kita sendiri. Gitu nggak sih kita? Ya sekarang dirubah mindsetnya, dirubah. Berarti sekarang yang perlu aku sibukkan setelah mendoakan diriku, mendoakan kawan-kawanku, mendoakan saudara-saudara saya. Ya subhanallah. Orang belum dikasih momongan. Sering sekali ada orang curhat ke saya, Muyasir, saya belum dikasih momongan, udah nikah begini. Saya bilang begini, kalau jenengan belum dikasih momongan, tips pertama itu banyak istighfar, banyak sedekah, sama doakan kawan-kawan yang belum dapat momongan. Punya nggak teman-teman yang belum dapat momongan? Banyak, doakan. Berarti nggak usah doain saya, nggak usah. Saya bilang doain aja teman-teman dapat momongan. Nanti juga malaikat mengatakan walaka bimisal, dan semoga Allah juga berikan karuniakan kepadamu momongan. Orang kalau belum diberikan momongan, kira-kira ketika dia berdoa memperbanyaknya Rabbi habli minas salihin atau mendoakan saudaranya? Doa sendiri dulu ya kan? Maka sekarang mulai rubah. Yuk doakan saudara-saudara kita agar doa kita mustajab. Baik, qalat falaqitu Abu Darda fi suq. Kemudian aku berjumpa dengan Abu Darda fi suq. Fi suq itu apa ibu-ibu? Di pasar. Ya. Faqala mithla dalik. Maka Abu Darda pun mengatakan apa yang dikatakan oleh Ummu Darda, ya'tharu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis itu telah dikatakan atau telah diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti hadisnya sahih. Nah, kalau hadis yang disandarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW namanya apa tadi Bu? Pintar. Namanya marfu'. Diinget-inget ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu belajar sedikit-sedikit, yang penting kelakon. Ya, alhamdulillah. Baik, hadis yang selanjutnya. Sebelumnya kita ambil pelajaran dulu ya dari hadis ini. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, jadilah kita seperti Ummu Darda. Ya, yang mana beliau sangat-sangat qanaat terhadap dunia. Yang kedua, sering-seringlah mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuan saudara kita didoakan oleh kita. Yang ketiga, sibukkan diri kita untuk memperbanyak amal solih, yang mana amal solih itu adalah amal solih yang rahasia. Maksudnya amal solih yang sir, karena itu yang akan menemani kita di alam kubur yang gelap. Masya Allah, sedih rasanya kalau kita ingat alam kubur ya ibu ya. Amal solih apa yang nanti kita akan bawa ya, Masya Allah. Baik, kita lanjut ya ibu ya. An Abdillah ibni Amrin qala rajulun Allahumma ighfirli wa li Muhammadin wahdana. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqad hajabtaha an nasin katsirin. Dari Abdullah bin Amr berkata, ada seseorang berdoa, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah diriku, wa li Muhammadin wahdana, ya Allah ampunilah juga Nabi Muhammad, tapi dia mintanya yang diampuni hanya dirinya dan Nabi Muhammad saja. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Rasulullah SAW mendengar doa yang diucapkan oleh laki-laki tersebut, kata Rasulullah SAW, laqad hajabtaha an nasin katsir, engkau telah menutupnya dari orang banyak. Maksudnya begini, jadi kata Rasulullah SAW, wahai laki-laki, jangan kau sibukkan kamu berdoa hanya untuk dirimu dan diriku saja, kata Nabi Muhammad. Tapi alangkah baiknya kau tuh doakan semua orang. Allahumma ighfir, kalau mau doa jangan Allahumma ighfirli wali Muhammad, tapi doakanlah Allahumma ighfirlil muslimin. Ketika kita mendoakan, subhanallah ibu-ibu, ketika kita terucap ya doa Allahumma ighfirlil muslimin, ya Allah ampunilah orang-orang muslimin, ya kan, yang ada di dunia ini. Allahumma ighfirlil muslimin al ahya'i wal amwat, baik yang masih
masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Subhanallah, berapa miliar kaum muslimin yang ada di dunia. Subhanallah, itu doa mudah dan ringan diucapkan. Ketika kita mengucapkan Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat, kita banyak sekali dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan saldo akhirat kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi kalau berdoa, jangan hanya mendoakan diri kita, jangan hanya mendoakan kawan-kawan kita, doakan kaum muslimin pada umumnya. Ya, Masya Allah. Baik, kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis An Umar annahu kana fima yad'u. Masya Allah, ini doanya Umar. Bagus ya ibu-ibu, nanti dihafal ya. Yuk dibaca bareng-bareng yuk. Baca. Allahumma tawaffani ma'al abrar wa la tukhlifni fil ashrar wa alhiqni bil akhyar. Masya Allah. Bu, kalau kita mau berdoa demikian, itu doa yang bagus. Masya Allah. Yuk kita tadabburi, kita renungi, kita lihat apa sih maknanya doa Umar. Kata Umar bin Khattab, yang dimaksud Umar di sini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau berdoa kepada Allah, Allahumma, ya Allah, tawaffani ma'al abrar. Wafatkanlah hamba, wafatkanlah diriku ma'al abrar. Al-abrar itu adalah orang-orang yang baik. Ya, Masya Allah. Al-abrar itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta nih, diwafatkan sebagaimana Allah wafatkan orang-orang baik, sebagaimana Allah wafatkan orang-orang salih. Dan kita tahu, tidaklah Allah mewafatkan orang-orang salih kecuali Allah wafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Kalau kita pengen mendapatkan husnul khatimah, baca doa ini. Allahumma tawaffani ma'al abrar. Ya, Masya Allah. Wala tukhlifni fil ashrar. Kata Umar, wahai Rabbku, jangan jadikan kami, ya, golongan, ya, jangan tinggalkan aku bersama orang-orang yang buruk. Maksudnya, jangan sampai nih kita itu bergaul dengan orang-orang yang buruk. Jangan sampai kita diwafatkan dalam keadaan orang-orang yang mendapatkan su'ul khatimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, akhir kehidupan manusia itu dihitung dari penutupnya. Ya, subhanallah. Maka benar-benar kita meminta kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan bersama orang-orang baik, dalam keadaan husnul khatimah, dan kita dijauhkan dari su'ul khatimah. Wa alhiqni bil akhyar. Masya Allah. Dan satukanlah dengan al-akhyar, orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-akhyar ini orang-orang pilihan. Masya Allah. Subhanallah, teman-teman, ada hamba-hamba Allah yang memang Allah pilih, diberikan taufik untuk menjadi orang-orang salih. Maka Allah tempatkan ia nanti di akhirat di surga. Dan kita ingin kelak nanti di akhirat bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, bersama para sahabiyah radhiyallahu anhunna jami'an. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, besok ya Allah di akhirat sampaikanlah, satukanlah hamba dengan orang-orang yang saleh. Masya Allah. Nah, boleh ibu-ibu dibaca doanya. Ini doanya pendek. Baca sekali lagi. Allahumma tawaffani ma'al abrar wa la tukhlifni fil ashrar wa alhiqni bil akhyar. Bagus ya doanya ya. Doanya Umar itu ada beberapa doa yang bagus. Di antaranya ada doanya Umar minta diwafatkan di kota Madinah. Ya, minta diwafatkan di kota Madinah. Masya Allah, itu juga doanya beliau. Minta diwafatkan dalam keadaan syahid. Dan Allah mengijabah doanya Umar. Umar bin Khattab sedang membaca Al-Quran, ditusuk dari belakang, dan Umar meninggal dunia. Masya Allah. Allahu Akbar. Baik, kemudian ada doa yang lebih panjang lagi. Ini nih. Boleh ya ibu-ibu berdoa ini ya. Masya Allah. Doanya panjang. Masya Allah. Ini luar biasa bukunya. Dibuka dengan doa yang pendek, terus yang panjang, nanti ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Nanti ada di belakang. Ya, semoga kita sampai. Haddatsana Syaqiqun qala kana Abdullah yukthiru an yad'uwa bihaula'id da'wat. Ya, dari Syaqiq mengabarkan kepada kami bahwasanya Abdullah, yang dimaksud Abdullah di sini Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ada? Alhamdulillah. Karena kalau di hadisnya Abdullah saja. Ya, maka itu yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Karena namanya Abdullah yang terkenal dari kalangan sahabat itu ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas. Di sini adalah Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Abdullah bin Mas'ud?
Ia berkata, kata beliau sering membaca doanya ini. Ya, doanya panjang enggak apa-apa. Ya, baca bareng-bareng ya, dikit-dikit. Rabbana aslih bainana wahdina sabilal Islam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wasrif 'annal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matik musnina biha qailina biha wa atmimha 'alaina. Oh, Masya Allah, kalau baca tiap hari hafal, kata ibu ya. Anak-anak muda, ibu-ibu yang masih muda-muda, mama-mama muda, jangan kalah semangat sama ibu sepuh ini. Ibu sepuh ini bilangnya kalau terus dibaca hafal. Masya Allah, bagaimana dengan mama-mama muda ya? Masya Allah. Jadi kita nih masih tergolong mama-mama muda, Bu. Baik, yuk kita pahami satu-satu. Rabbana aslih bainana. Kita berdoa kepada Allah, Rabbana aslih bainana. Subhanallah. Ya Allah, perbaikilah hubungan di antara kami. Subhanallah, ibu-ibu, terkadang ya, ada hubungan yang tidak baik antara suami dan istri. Ada hubungan yang tidak baik antara anak dan orang tua. Ada hubungan yang tidak baik antara menantu dan mertua. Ya enggak? Di dunia ini, kadang ada hubungan yang tidak baik antara sesama tetangga, antara sesama teman, antara siapa lagi yang tidak baik? Suami istri udah, menantu mertua udah, anak dan ibu ada udah, siapa lagi? Tetangga sudah, saudara, ya kan? Kadang kan nggak baik. Maka kita minta, Rabbana aslih bainana, ya Allah, perbaikilah hubungan kami. Baik itu dengan suami kita, baik itu dengan tetangga kita, baik itu dengan ibu kita, baik itu dengan ibu mertua, baik itu dengan ibu kandung, semuanya baik ya. Baik itu dengan saudara kandung, apalagi saudara kandung, subhanallah. Saudara kandung kita itu, teman-teman, Masya Allah, harus rukun. Subhanallah ya. Ibu kita nih paling senang berharap kalau ada anak, anaknya tuh rukun. Itu yang bisa membahagiakan ibu kita. Maka kalau itu yang membahagiakan ibu kita, rukunlah kita. Toh kita di dunia cuma sebentar, ya kan? Subhanallah, karena banyak sekali kejadian-kejadian di mana yang namanya saudara kandung itu kadang ada ketidakbaikan. Ya, Masya Allah. Dan ini terjadi di mana-mana. Maka kita minta doa, Rabbana aslih bainana wahdina sabilal Islam. Masya Allah. Wahdina sabilal Islam. Kita minta petunjuk kepada Allah agar ditunjukkan kepada taufik. Maksudnya kepada Islam di sini, kepada hidayah. Yang dimaksud dengan Islam ini hidayah. Jadi di samping kita meminta agar hubungan kita diperbaiki oleh Allah, kita pun meminta agar kita nih tergolong orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian wa najjina minadh dhulumati ilan nur, dan kita diselamatkan oleh Allah ya, ditunjukkan oleh Allah dari keadaan adz-dhulumat ya. Dhulumat ini kegelapan, artinya adalah kesesatan. Ilan nur itu cahaya, artinya adalah hidayah. Subhanallah, ibu-ibu, sebuah nikmat yang ini adalah nikmat karunia yang terbesar yang Allah berikan, yang melebihi dari harta sekalipun yang ada di dunia ya. Nikmat yang terbesar ini adalah nikmat hidayah. Ya, ditunjukkannya kita untuk mengenal sunnah itu adalah nikmat. Ditunjukkannya kita untuk bisa beramal solih itu adalah nikmat. Ya, maka kita berdoa, wa najjina minadh dhulumati ilan nur wasrif 'annal fawahish. Ya, Masya Allah, ini juga penting ya. Wasrif anna, jauhkanlah. Isrif itu idhab ya. Jauhkanlah kami anil fawahish. Masya Allah, dari al-fahisha. Fawahish ini jamak dari fahishatun. Fahishatun itu kekejian. Fawahish itu kekejian, banyak kekejian. Ma dhahara minha wa ma batan. Apa-apa yang tampak dan apa-apa yang tidak tampak. Di antara fahisyah pada zaman sekarang, ibu-ibu, ya, di zaman yang penuh fitnah. Ini kata Rasulullah SAW, tidaklah terjadi hari kiamat kecuali akan merebaknya perzinahan. Itu Rasulullah yang mengatakan. Maka kita mohon nih kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari perbuatan fahisha. Para ulama dia mengatakan fahisha, yang dimaksud dengan fahisha ini diantaranya adalah perzinahan. Dan kita mohon teman-teman kepada Allah, minta bukan hanya kita yang dijaga dari perbuatan fahisha, tapi anak keturunan kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, zaman kita sekarang dengan zaman kita dulu ketika kita menjadi anak itu sudah berbeda.
ya kan? Kalau dulu tuh Masya Allah ya, ibu kita, ayah kita, kalau kita lihat kita berduaan misalnya sama orang yang bukan mahramnya, itu bapak kita sudah nggak ridho, istilahnya sudah kayaknya tuh nggak ridho lihat putrinya tuh berpacaran. Zaman sekarang saya lihat Bu, ada tulisan jam berkunjung pacar. Subhanallah, betul. Itu saya sampai kaget. Subhanallah, tertulis loh jelas. Jam berkunjung pacar. Apa ini nggak salah nulis? Tapi memang itu ada. Subhanallah. Jadi zaman sekarang itu zaman yang ngeri ya, Masya Allah. Kita minta kepada Allah, bukan hanya Allah menjaga kita dijauhkan dari perbuatan fahisyah, tapi juga anak keturunan kita. Subhanallah. Baik, kita minta kepada Allah ini ya doanya. Kemudian wabarik lana fi asma'ina. Subhanallah. Lihat Bu, bagus banget doanya. Wabarik lana. Ya Allah, berikanlah nih keberkahan untuk pendengaran kami. Jadi ya Allah, hamba memohon kepada Engkau, pendengaran yang Engkau berikan kepada kami ini adalah sebuah nikmat. Ada banyak di luar sana orang-orang yang tidak diberikan pendengaran, tunarungu ya. Dan Allah berikan pendengaran ini kepada kami. Jadikanlah pendengaran yang Engkau berikan asma'ina, yaitu adalah sesuatu yang mendengar hanya sesuatu yang Engkau ridhoi. Berikanlah keberkahan itu. Orang kalau sudah diberikan keberkahan Bu, Allah jadikan nih pendengarannya dijaga, maka tidaklah dia mendengar kecuali yang baik-baik saja. Ya Masya Allah. Wa absarina, dan penglihatan kami. Subhanallah, zaman kita sekarang itu banyak sekali pemandangan-pemandangan yang seharusnya kita berpaling darinya, baik di dunia nyata maupun di sosial media. Maka kita minta kepada Allah agar Allah berikan keberkahan untuk pandangan kita. Tidaklah kita memandang dengan pandangan dengan mata kita kecuali hal-hal yang baik-baik. Dan ini kita perlu ajarkan anak-anak kita yang namanya ghaddul basar ya, karena sebuah maksiat itu berawal dari pandangan. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan keberkahan terhadap penglihatan kita, absarina wa qulubina. Ya Rabb, kita memohon keberkahan kepada Allah agar Allah memberkahi hati-hati kita. Subhanallah, kalau sudah berbicara masalah hati, ini sudah berbicara masalah judul ya, judul yang besar. Karena rusaknya anggota badan kita itu berasal dari hati-hati kita. Rusaknya niat kita itu juga berasal dari hati kita. Maka lihatlah hati kita. Lihat, sering ajak bicara hati kita. Ibu-ibu terkadang ya Masya Allah, ada orang sudah belajar lama sekali. Belajar lama. Dia belajar bagaimana salat, dia belajar bagaimana din, tapi ternyata belum bisa khusyuk salatnya. Tapi ternyata tidak semakin takut kepada Allah. Itu disebabkan karena rusaknya hati. Ya Masya Allah. Maka nasihat pastinya untuk diri saya dan ibu-ibu semuanya, tengok hati kita masing-masing. Tengok hati kita masing-masing. Dan kita minta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita hati yang salim, hati yang lurus, ya, hati yang bersih, hati yang jernih. Kita memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wa azwajina. Wah, Masya Allah, ini doanya bagus nih. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk pasangan-pasangan kami. Nah, ibu-ibu yang punya masalah dengan pasangannya, doa nih. Baca doa ini. Wa azwajina, dan pasangan-pasangan kami. Iya, azwaj itu pasangan. Istri katanya. Istri itu zaujatun. Azwaj itu lebih ke pasangan-pasangan. Ya, pasangan hidup kami. Jadi kalau istri pasangannya siapa? Suami. Suami pasangannya siapa? Istri. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keberkahan untuk pasangan-pasangan kita. Ibu-ibu, ya, kalau ada masalah dengan pasangannya, jangan pernah berputus asa dari mendoakan pasangan hidup kita. Subhanallah, terkadang ketika Allah uji seseorang dengan pasangan hidupnya, itu Allah pengen kita itu lebih dekat lagi dengan Allah. Ya, subhanallah. Kita melihatnya dohirnya, kenapa ya Allah pasanganku tuh belum mau sholat? Ya Allah, kenapa pasanganku tuh begini? Ya Allah, kenapa kita ngeluh terus? Padahal sejatinya Allah tuh sedang ingin kita itu lebih lagi mendekat kepada Allah, lebih lagi kita meneteskan air mata memohon kepada Allah agar Allah memperbaiki pasangan hidup kita. Subhanallah. Dan ibu-ibu jangan pernah mengecilkan sebuah doa untuk pasangan hidup kita. Kalau Allah sudah memberikan hidayah kepada pasangan hidup kita, maka Allah jadikan pasangan hidup kita salih. Ya, Masya Allah. Dan itu tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Doa terus berdoa. Kalau belum diijabah, doa lagi. Belum diijabah, doa lagi. Masya Allah. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzurriyyatina. Dzurriyyatina itu anak keturunan. Termasuk keturunan itu bukan hanya anak-anak, cucu-cucu juga sama, itu keturunan. Ya, Masya Allah. Jadi kita minta kepada Allah agar Allah berikan keberkahan kepada anak-anak
anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan anak-anak cucu-cucu dari terus bawah ya. Apa namanya? Cicit ya. Anak keturunan kita sampai bawah-bawah. Baik. Wa tub alaina. Lihat ibu-ibu. Setelah kita minta kepada Allah keberkahan, kita bertaubat kepada Allah. Wa tub alaina. Ya Allah, terimalah taubatku. Ya subhanallah. Innaka antat tawwabur rahim. Engkau zat yang maha menerima taubat ya. Engkau zat yang maha menyayangi hamba-hambamu. Wa ja'alna, subhanallah. Ini nih doa yang sering kita lupakan. Wa ja'alna, dan jadikanlah kita wahai Rabbku kami syakirina li ni'matik, menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur atas semua nikmat-Mu. Ya, subhanallah. Dan Rasulullah SAW telah menegaskan banyak manusia itu yang terlalaikan dari dua nikmat. Nikmat apa? As-sihhatu wal faragh. Banyak manusia yang lupa nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Subhanallah. Orang kalau sudah sakit, yang dia harapkan berdoa kepada Allah minta agar apa, Bu? Disehatkan, ya kan? Subhanallah, ini permintaannya. Maka ketika kita diberikan nikmat sehat, harusnya kita tambah bersyukur kepada Allah. Musnina biha. Masya Allah. Ketika kita meminta kepada Allah agar kita dijadikan sebagai hamba-hambanya yang bersyukur, kita juga minta kepada Allah musnina biha, menjadi hamba-hambanya yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa lisan kita basah dengan ucapan alhamdulillahi ala kulli hal, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ada kenikmatan datang kepada kita, kita katakan alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanallah. Orang yang lisannya diringankan oleh Allah untuk membaca hamdalah, itu merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terkadang ada hamba-hamba Allah yang diberatkan lisannya untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun nikmat yang Allah berikan, kita katakan alhamdulillah. Kemudian qailina biha. Qailin itu mengucapkannya. Wa atmimha alaina, dan sempurnakanlah nikmat kepada kami. Apa bacaannya, Bu? Bacaannya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi kalau kita dapat nikmat tuh, kita baca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Coba kira-kira dari doa ini kita minta berapa doa ini kepada Allah? Ibu-ibu hitung, ibu-ibu. Minta berapa poin? 8 poin. Masya Allah. Rabbana aslih bainana wa dina sabilal islam, najina minad dhulumati ilan nar, wasrif anna al-fawahisha ma dhahara minha wa batan, wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina. Udah 9 ibu. Wa tub alaina 10, wa ja'alna syakirina li ni'matik 11, musnina biha 12, qailina biha 13, wa asmimha alaina 14 poin. Ibu-ibu yang 8 ngitungnya ini wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina 1 ya Bu ya. Padahal itu kan beda-beda. 14 poin kita dengan doa ini meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, doa yang sangat-sangat bagus. Masya Allah. Baik, kemudian ada hadis satu lagi ya ibu-ibu. Ini saya mau nutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Baik, sedikit lagi. An Tsabit qala kana Anasun idza da'a li akhihi yaqul. Ini doanya Anas. Anas tuh kalau mendoakan saudaranya doanya begini. Ja'alallahu alaihi salata qaumi abrar laisu bidhalamatin wala fujjar yaqumuna al-laila wa yasumuna an-nahar. Kata Anas, kalau mau mendoakan saudaranya, semoga Allah jadikan engkau seperti orang-orang yang al-abrar. Al-abrar itu adalah orang-orang yang baik, dan al-abrar itu kata Anas adalah orang-orang yang tidak mendolimi. Mereka orang-orang baik itu ciri-cirinya siangnya dipakai untuk saum, malamnya dipakai untuk salat malam. Ini ciri-ciri orang-orang baik. Maka Anas mendoakan saudaranya agar saudaranya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan sebagai al-abrar. Apa itu al-abrar? Orang-orang baik. Ciri-cirinya dia menggunakan siangnya untuk saum dan malam harinya untuk salat malam. Baik, kemudian hadis yang selanjutnya insyaallah kita tutup dengan Rabbana ya. Sami'tu Amr bin Huraits yaqul dhahabat biya ummi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Amr bin Huraits berkata, dhahabat ini adalah dia ya. Dhahabat, aku pergi diantar ibuku, bi ummi ila Nabi SAW, kepada Nabi kita Muhammad SAW, famasaha ala rasi. Ibunya itu ngusap kepalanya, wada'a li birrizq, dan mendoakan anaknya agar Allah berikan rizki. Masya Allah, Masya Allah. Ini doa seorang ibu kepada anaknya adalah doa yang mustajab. Maka jangan lupa ibu-ibu, doakan anak kita, doakan anak kita, doakan anak kita. Subhanallah, banyak sekali
sekali kesuksesan yang diraih oleh seorang anak itu bukan karena kepintarannya, bukan pula karena usahanya, tapi ternyata di balik itu semuanya karena doa yang tulus dari ibunya. Masya Allah. Maka jangan pernah kita melalaikan ibu kita, karena selama ini mereka yang telah mendoakan kebaikan untuk diri kita. Dan ketika kita saat ini diberikan oleh Allah kesempatan untuk menjadi seorang ibu, doakan anak-anak kita dengan kebaikan, doakan anak-anak kita dengan kebaikan. Apapun kondisi anak kita, ibu-ibu, apalagi yang punya anak laki-laki, terkadang saya sekarang ada anak laki-laki yang kecil ya, Masya Allah, terkadang ya Masya Allah, perbuatannya itu membuat kita akhirnya gemes gitu ya. Mungkin yang punya anak laki-laki itu merasakan banget. Aktifnya Masya Allah, sudah selesai misalnya satu masalah, misalnya sudah selesai ketemu masalahnya, ada lagi gitu ya. Sampai kita harus doakan kebaikan. Semoga Allah jadikan engkau wahai anakku ya bunai, orang-orang yang takut kepada Allah. Semoga Allah jadikan engkau ya bunai, anakku imam di Masjid Nabawi. Semoga Allah jadikan engkau wahai anakku seorang ulama yang takut kepada Allah. Ya subhanallah. Karena Bu, kalau sampai terucap nih dari mulut kita keburukan untuk anak kita, maka doanya juga sama mustajab ya. Daripada kita mendoakan keburukan untuk anak-anak kita, tahan lisan kita, doakan kebaikan untuk anak kita. Subhanallah. Dan bagi siapapun ibu-ibu yang saat ini memiliki anak ya, apapun kondisinya, walaupun mereka itu belum berbuat baik kepada kita, tapi jangan sampai terucap doa keburukan, karena itu kembali kepada anak kita. Ya subhanallah. Tetap menjadilah seorang ibu yang baik, karena sejatinya ibu yang baik itu adalah ibu yang Allah muliakan di sisinya. Ya. Baik, terakhir ini adalah doa yang ibu-ibu mesti sudah hafal. Apa doanya? An Anas bin Malik qal. Dari Anas bin Malik dia berkata, qila lahu, ya, dikatakan kepadanya, inna ikhwataka atauka minal Basrah. Dikatakan kepadanya bahwasanya saudara-saudaramu wahai Anas bin Malik datang dari Basrah. Wa huwa yauma idzin bizzawiyah, dan saat ini mereka ada di Az-Zawiyah. Litad'u lahum qal. Maka kemudian dia mendoakan saudara-saudaranya. Apa doanya? Allahumma ighfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masya Allah. Atau ibu-ibu boleh baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semua hafal tuh Bu doanya? Nih Bu, doa ini Bu, baik itu Rabbana atina fid dunya hasanah atau doa ini, subhanallah, ini adalah doa dari induknya doa. Kita minta kepada Allah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat itu sudah luar biasa. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan wa atina fid dunya hasanah, berikanlah wahai Rabbku, atina, berikanlah fid dunya hasanah, kebaikan di dunia itu artinya kita meminta kepada Allah taufik, hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah diberikan kebaikan oleh Allah di dunia, maka dimudahkan jalannya untuk beribadah kepada Allah, dimudahkan jalannya untuk baca Al-Qur'an, dimudahkan jalannya untuk bisa mendatangi majlis ilmu. Dan itu adalah kebaikan yang sangat luar biasa. Kemudian wa fil akhirati hasanah, dan meminta kepada Allah agar diberikan kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat, di antara kebaikan di akhirat adalah ditutupinya aib-aib kita oleh Allah, dimudahkannya hisab kita, dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ibu-ibu, kalau ibu-ibu sedang tawaf ya, baik itu umrah maupun haji, maka ibu-ibu nanti ketemu dengan namanya Ruknul Yamani. Sepanjang ibu-ibu dari Ruknul Yamani sampai ke Hajar Aswad, itu doa yang diucapkan disunahkan hanya doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tahu nggak ibu-ibu? Kenapa kok Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk doa itu? Karena Allah itu zat yang maha tahu. Doa itu mudah untuk dihafal oleh hamba-hambanya. Bisa dibayangkan enggak orang lagi desek-desekan begitu, berdoa sesuatu yang kata-katanya aja sulit gitu loh. Kan enggak mudah. Tapi subhanallah kemahabaikannya Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah yang memerintahkan kepada kita dengan doa Rabbana atina. Dan saya berdoa di pagi hari yang mulia ini, semoga ibu-ibu yang ada di sini Allah berikan kesempatan untuk bisa umrah. Allah berikan kesempatan ya sebelum kita meninggal dunia untuk bisa tawaf, untuk bisa merasakan berjalan dari Ruknul Yamani ke Hajar Aswad dengan mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Teruslah memohon kepada Allah agar Allah mudahkan kita semuanya untuk ke sana, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal salih kita. Amin, Allahumma amin. Yang diperintahkan oleh Rasulullah hanya cukup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Termasuk kebaikan yang Allah berikan di dunia, Allah berikan keturunan
keturunan yang salih dan salihah. Ya, Masya Allah. Baik, sedikit lagi teman-teman. Fazdaduhu. Masya Allah. Fazdaduhu, maka mereka meminta lebih dari itu. Faqala mithlaha. Faqala in utitum hadha faqad utitum khairud dunya wal akhirah. Lihat, kalau Allah sudah berikan kepada kalian kebaikan, ya, maka Allah akan berikan juga kebaikan di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Jadi Bu, seminimal-minimal doa. Kalau kita nggak bisa doa bahasa Arab apa, doa aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah akan berikan kecukupan, ya, kebaikan untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Kesempurnaan hanya milik Allah, semuanya datang dari Allah, dan pastinya kesalahan milik saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.